Beberapa tahun lalu, kelas kami terbentuk di bawah cerahnya matahari, ditemani hembusan angin, dipenuhi suara riuh kelas kami. Hari itu, Senin 2 Agustus 2021, kami membentuk suatu kelas yang beranggotakan 38 orang. Dibimbing oleh wali kelas kami tercinta, Ustadzah Irmayani SPD. Dan nama kelas kami adalah Az-Zahrawi. Az-Zahrawi adalah nama dari salah satu ilmuwan muslim yang ahli dalam bidang bedah dan kedokteran. Kami juga mempunyai sebuah nama untuk angkatan kami yang merupakan doa juga buat kami. Namanya itu The Be Never, yang merupakan singkatan The Best Generation Forever. Semoga itu bukan cuma nama, tapi bisa jadi motivasi kami. Amin. Waktu terus berjalan, banyak hal yang telah kami lewati bersama. Canda, tawa, tangis, haru, menghiasi kisah kami. Kami pikir perpisahan itu akan terjadi hanya di akhir perjalanan kisah kami saja. Tapi ternyata, kenyataan tak seperti itu. Ada beberapa teman kami memutuskan untuk berhenti berjuang dan telah memilih jalan sendiri. Dan pada akhirnya, anggota kelas kami hanya tersisa 30 orang yang bertahan sampai akhir kisah sekolah ini. Tapi tak mengapa, karena setiap ada pertemuan, disitulah pasti ada perpisahan. Oh iya, kelas kami juga ada banyak hal yang dapat kalian temui loh. Ada banyak anak-anak yang mempunyai karakter berbeda-beda. Tapi hal itu yang menjadi kisah terindah kami. Nggak percaya? Sini yuk, kenalin. Ini anggota Az-Zahrawi. Aisyah Lutfia Fevianti, kenalin nih, dia dari Cileunyi. Semua orang pasti kenal dengan matanya yang sinis. Tapi kalau udah kenal, baik banget. Paling perhatian, nyaman kalau udah ngobrol sama dia. Penolong juga orangnya, pasti suka ngedahuluin orang lain daripada dia sendiri. Paling sabar. Kalau nunggu sesuatu, tanpa banyak omong deh. Aldi Mahabi, ini nih si Medok Indramayu. Tapi suaranya gak kalah merdu kayak Rizky Febian. Dangdut bisa, selawat bisa, gitar bisa. Orangnya ramah banget, baik, humoris. Kalau udah diajak ngobrol, asik banget lah pokoknya. Azka Heronisa Herodiana, ini nih, dia dari Ciberem. Si wibunya aja, jagonya gambar. Feminim. Kalau kita gak tahu jawaban matematika, pasti kita larinya ke dia. Kalau dia udah marah, pasti gak ada yang berani buat ngomong lagi deh. Ayo Rafika Aziza, kenal ini, dia dari Bandung. Kecil-kecil gini, dia punya kelebihan yang gak dimiliki semua orang loh. Tahu apa? Dia tuh paling cepet kalau ngehafalin Al-Quran. Mahrijul hurufnya, Masya Allah deh pokoknya. Oh iya, dia juga sering jadi alarm kita sehari-hari. Tahu kenapa? Kalau ada orang yang makan sambil berdiri atau pakai tangan kiri, pasti dia langsung berdalil. La taqwa iman. Eka Fandi Vello, kenalin nih, dia gangsternya Dobo loh, tamengnya AZ. Semua orang pasti diem kalau dia udah marah. Tapi kalau ada yang musik AZ, dia yang maju paling depan. Dia juga pernah jadi pasukan pengibar paskibra loh, berposisi sebagai dampok. Selain itu, kalau dia udah main bola, pasti gak pernah kalah deh pokoknya. Farhan Bugis, ini nih, dia dari Tual. Kalau udah senyum, manis banget. Sampai kita juga meleleh liatnya. Orangnya gak pilih-pilih teman. Kalau udah jadi pemimpin upacara, pasti semuanya langsung diam dan terpesona. Karena dia sih paling paskibra deh pokoknya. Fajar Sidik, kenalin nih, dia dari Cikondang. Solehnya AZ, KM AZ, Hafiz juga lagi. Orangnya amis budi, sabar banget. Kita gak pernah lihat dia marah. Dimanapun dan kapanpun pasti lagi baca Quran. Setiap jaga warung, dia pasti lagi tilawah. Pantes aja warung Bu Irma laku, karena keberkahan datang melalui fajar yang terbit di sabut mentari pagi. Fawaz Wahid Fadlullah, ini nih, dia dari Sumedang. Orangnya baik sih, tapi kadang ngeselin. Faiznya kita,
jagonya gombal. Kalau udah ngaji atau salawatan, pasti semuanya terpesona. Karena suaranya gak kalah merdu sama kayak Rhoma Irama. Orangnya pintar, jago public speaking, dan kalau senyum, pasti matanya hilang. Hanan Mardiah, ini nih, dia dari Cicabe. Tadi kan salehnya Azad, sekarang kenalin nih si salehahnya Azad. Hafidhah juga, baik banget, Masya Allah. Orangnya kreatif, unik, dan penyabar banget. Kalau di antara Azad ada masalah, pasti dia yang inisiatif buat nyelesain masalahnya. Oh iya, dia ibu bendaharanya kita guys. Terus, dia juga paling antusias kalau soal kelas. Ivan Yasip, wow, ini nih, dia dari Sulawesi. Mukanya kayak orang Sumedang, tapi ternyata dia orang Sulawesi guys. Orangnya baik, suka banget menolong karena katanya emang hobinya itu. Tapi dia suka diam-diam menghanyutkan loh. Lani Rasyadin, dia dari Bau-Bau atau Sulawesi. Ini dia Toanya Azad. Kenapa kita panggil Toa? Karena suaranya yang menggelegar dan cempreng. Tapi kalau gak ada dia tuh ngerasa ada yang hilang. Karena dia tuh suka banget menghibur kita. Di saat kita lagi sedih, galau, pusing, ataupun bad mood, pasti dia solusinya. Madia Swalwa, kenal ini, dia dari Dobo. Warnanya tinggi banget, muka tua tapi kayak bocil, kreatif. Setiap kita bikin acara, pasti dia jadi tim dekorasi, penolong, pekaan, pendiam juga. Tapi di balik semua itu, dia sebenarnya pinter loh. Kalau lagi rapat, ide-idenya pasti kepake terus. Muhammad Rafli Nursadi, kenalin nih, dia dari Cimanggung. Si tinggi ini hobinya ngelawak terus, suka menghibur kita kalau di kelas. Baik, ramah, kocak, dewasa. Kalau udah ngobrol sama dia, pasti nyaman banget. Kalau udah gak ada di kelas, aku tuh sepi deh. Muhammad Sahra Ramadan, kenalin nih, dia dari Tanjusari. Paling pinter katanya, IT-nya juga oke. Jago basket, mukanya paling mulus, sampai awet aja insecure. Baik juga, tapi kalau udah marah, waduh, gak ada yang berani deh. Muhammad Zahra Noval, kenalin nih, dia dari Jatinangor. Orangnya kayak cuek, tapi nyatanya asik. Bakatnya di bidang seni, mau gendang, hadroh, sampai bedung juga, udahlah, dia jagonya. Baik juga, tapi buat orang yang belum kenal dia, pasti nyangkanya dia suka marah. Karena emang bentuk alisnya kayak orang yang marah, tapi aslinya penyabar kok. Najwa Khairunisa Salim, kalau dia dari Cikandang. Orangnya baik, perhatian, solid banget, cerewet juga sih. Kalau kita lagi ada masalah, pasti dia yang selalu ngasih kata-kata bijaknya, yang bikin kita nyetol lagi. Jagonya basket kalau di awat, jago masak juga. Kalau dia udah masak, gak kalah enak deh sama Chef Renata. Nurul Fadilah, ini nih, dia asli dari orang Gunung Manik. Masya Allah, rumah paling deket tapi gak pernah kabur. Orangnya baik, ramah, saltingan. Tapi kalau udah marah, kita suka heran, dia marahnya kenapa? Tapi ternyata apa coba? Pasti tentang kebersihan, karena dia emang teliti banget soal kebersihan, apalagi kalau udah di kelas. Putia Intanur Laila, ini nih, dia dari Cicalengka. Kata orang sih, pendiam, tapi nyatanya orangnya asik, netral, kocak, penurut banget kalau disuruh. Bakatnya tersembunyi. Apa coba? Ternyata dia jago dance loh guys. Dia juga salah satu cantiknya Azad. Kurota Ayunin, kenalin nih, dia dari Ciluluk. Orangnya asik. Kalau udah ketawa, mirip yang suka di pohon malam-malam. Jagonya IT. Orangnya care, feedbackan, anak gunung juga. Drivernya Azad. Tangannya ringan, kayak hembusan angin, apalagi kalau lagi ketawa. Kadang orang di pinggirnya sampai babak belur. Rada ekstrim memang. Rafli Alvin, kalau dia dari Cimanggung. Nah ini, rajanya para buaya. Tapi gini-gini juga, dia hafiz loh. Suaranya Masya Allah, gak kalah merdu sama Maher Jen. Kalau ada pertanyaan tentang kitab, pasti dia yang jawabnya.
Dia juga salah satu member Paskibra loh. Saiful Marwan, kalau dia dari Tual. Biduannya Azat, kalau dimanapun dan kapanpun pasti lagi nyanyi, entah itu sholawat, lagu pop, ataupun kiroat. Pokoknya hobinya teriak-teriak deh. Si paling senyum di setiap keadaan, mau dimarahin, dicuekin, diketawain, dia nasihatin, bangun tidur pun dia ketawa. Tapi dibalik itu, dia diam-diam bikin novel loh. Salsabila Nur Fadilah, dia dari Sumedang. Ini nih, si ibu dapur guys, orangnya cerewet, suka cerita. Tapi kalau udah cerita 11-12 dia sama rapper, gak ada titik komanya. Kadang kita juga loading buat mencerna apa yang dia ceritain. Bahkan gak jarang dia cerita lagi ketawa-ketawa dulu. Bukannya heran, tapi kita juga malah ikut ketawa. Jadi jatuhnya kita ngetawain orang yang ketawa deh. Salwa Fauzia Nurodin, kalau dia dari Ciburaling nih, orangnya ceria banget, cantik, jago dandan. Tapi kalau udah marah, pasti kayak singa yang lagi nyari mangsanya. Cerewet dikit, tapi dia kreatif, penulis novel juga, pekaan. Kalau udah dekat terbuka banget orangnya. Dia juga udah 6 tahun di Al-Munawarah. Siden Anakoda, kalau ini dari Dobo nih. Dia orang Maluku, tapi mukanya kayak orang Thailand. Pendiam banget, tapi jago gitar. Dia juga saltingan, tapi dibalik itu, dia diam-diam suka menghanyutkan loh. Sasi Mezulina, kalau dia dari Cicabe nih. Nama yang sulit, kayak sifatnya yang sulit ditebak. Karena dia orangnya baik, suka memberi, tapi kadang tiba-tiba dingin, cuek. Tapi orangnya estetik dan kreatif. Mukanya kayak orang bule, nyatanya dia wong Sunda asli, anak gunung banget. Oh iya, kalau dia lagi ngerjain sesuatu, mending jangan diganggu deh, soalnya nanti moodnya hancur, sampai karya juga hancur deh. Siti Sahara Zalianti, kalau dia dari Bandung. Nah ini nih, si mote Thailand. Gambar bisa, nyanyi bisa, nyinden bisa, kiroat bisa, pramuka, paskibra, kaligrafi, letter, IT, jangan ditanya lagi. Peter juga diborong sama dia, tinggi iya, cantik jangan ditanya. Dia beda darinya pondok, tapi kadang dia rada teomi kalau udah banyak pikiran. Sri Mayanti Songut, kalau dia dari Dobo. Inilah roh isahnya kita. Orangnya manis, tegas, jago public speakingnya, apalagi nge-rap. Dia paling jago deh. Dia juga suka ingetin kita buat melakukan hal-hal baik. Salah satunya untuk tetap istiqomah. Umi Hadijah, kalau ini dari Flores, atau bisa dibilang NTT. Si manisnya dari Flores. Ini otaknya encer banget. Sumpah gak ngerti. Kadang kita heran kalau dia kerjanya tidur terus, tapi kalau ditanya ini itu, dia pasti bisa jawab. Semua bidang akademik dia kuasai. Orangnya juga ramah, penyabar, dan perlu diingat, dia kita juluki air mata storen, karena emang sebaperan itu orangnya. Dia juga udah 6 tahun di Al-Munawarah, Masya Allah. Wandi Aditya Liatsoin, kalau dia dari Tual nih guys, kecil-kecil, cabai rawit, jagonya basket juga, pemalas, tapi kalau udah bersih-bersih, pasti bersih banget. Sampai genteng juga, dia sikat sampai kinclong. Mungkin kalau kita ngaca, kita juga bisa. Nah, kalau ini member kita yang terakhir, namanya Zia Zahratul Azhar. Dia asli dari tanah kelahiran. Yap, that's right. Dia asli dari orang Gunung Manik. Pasti suka dilandisi estetik. Padahal dia orang gunung, tapi hobi banget puncak ke gunung. Anehnya suka banget sama skincare, baik, ceriaan. Dia juga anak pramuka loh, jago banget kalau udah lukis dan gambar. Kalau mau minjem barang ke dia, pasti langsung dikasih. Selain itu juga, dia udah bikin karya beberapa novel loh. Gak kalah menarik deh kalau udah bacain puisi. Tapi sayang, gengsinya itu loh setinggi langit. Di sini, di tempat ini, di pondok ini, dan di kelas ini, ada sisi perjuangan kami.
Menahan rindu, melawan ego, merajut cerita, membuat kenangan, dan mencapai cita-cita bersama adalah sebuah kisah yang tak akan pernah terlupakan. Tak terasa waktu terus berjalan, dan 3 tahun telah kita lewati. Kini tiba di penghujung cerita kisah sekolah ini, dan menjadi awal untuk mengukir kisah baru, mengabdi diri untuk umat dan ilahi. Bertemu sebab niat, bertahan karena tekad, berpisah untuk umat. 3 tahun membimbing kami mungkin bukan hal yang mudah. Akan tetapi, ilmu, nasihat, teguran, motivasi, dan bimbingan selalu kami rasakan dari guru-guru kami tercinta yang tulus dan ikhlas membimbing kami. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kata-kata itu tepat untuk mendeskripsikan tentang mereka. Guru-guru bijak, terima kasih telah membimbing kami dengan penuh kesabaran, memberi ilmu dan nilai kehidupan. Kami akan selalu mengenang jasa-jasa kalian. Teman-teman seperjuangan, kita berbagai tawa, tangis, dan impian. Bersama mengatasi tantangan dan ujian. Hubungan kita tak akan pudar oleh jarak dan waktu. Selamat tinggal, namun bukan berarti berpisah. Karena masih ada 1 tahun lagi bersama menempuh masa pengabdian. Tapi tak tahu setelah itu bagaimana. Kita akan terus saling mengingat, mengukir kenangan indah dalam ingatan. Sekolah adalah rumah kita semua keluarga. Hari ini adalah pintu ke depan yang baru, perjalanan menuju cita-cita dan impian kita. Selamat tinggal sekolah tercinta. Kami akan membawa kalian di hati selamanya. Sekarang tiba saatnya kita berpisah setelah bersama melewati waktu yang lama. Suara lonceng terakhir telah berdenting dan menandai akhir dari cerita ini. Ingatan akan tetap hidup dalam hati ketika kita berjalan di jalan-jalan sekolah. Ketika kita tertawa dan menangis bersama, kita tak akan pernah melupakannya. Teman-teman kita adalah harta yang berharga yang takkan tergantikan oleh siapapun. Kita telah saling mendukung dan berbagi, menjadikan perjalanan ini berarti dan berharga. Kini kita harus berpisah, melanjutkan kehidupan. Namun ingatlah, kita takkan sendiri. Teman sejati tak mengenal jarak dan waktu. Kita akan selalu bersama dalam jiwa dan rasa. Sekarang kenangan hanya tinggal kenangan. Kenangan di sekolahku tercinta. Terima kasih telah menjadi tempat sebaik-baiknya rumah, persinggahan untuk hari tua. Terima kasih telah melindungi anak negeri dari terik mentari. Terima kasih sekolahku, engkau tempat terbaik menuntut ilmu. Semua akan kami tinggalkan untuk meneruskan perjuangan. Gerbang-gerbang kesuksesan telah menunggu kami di sana. Akan kami kencangkan pacuan dengan cemerlang kecerdasan, sampai bertemu kembali di pintu-pintu meraih kemenangan.